Yesus itu adalah perintah. Yesus itu adalah firman. Jadi kalau kalian memahami graphe sebagai logos itu salah besar. Karena di Alkitab ini ada 3 yang diterjemahkan sebagai firman. Logos. Kalau dibilang kok orang Kristen lain-lain, enggak. Orang Kristen itu adalah Yahudi yang baru. Kekristenan itu lahir dari Yahudi karena Yesus orang Yahudi. Bilang ya orang Kristen nih liturginya kok nggak sesuai yang diajarkan Yesus, salah. Kami semua melakukan apa yang diajarkan Yesus. Jadi Tuhan Yesus nggak pernah gini ya. Tepuk 337 nggak ada. Halo Mbak. Ya silakan, ada yang mau ditanya Pak? Ya halo. Iya, iya. Ini ada, saya mau nanya ini di Wahyu 3 ayat 14. Apa tuh? Di situ dituliskan bahwa dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi yang mau saya tanyakan ini Mbak, maksudnya inilah firman dari Amin, kemudian Amin saksi yang awal kan. Oh Yesus ya. Kemudian saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Maksudnya apa? Iya. Yesus itu adalah saksi. Saksi dari Sang Bapa. Dan yang benar, ya. Dia yang memulai semua ciptaan. Siapa yang memulai ciptaan? Allah. Itu maksudnya. Jadi semua ini bermula dari Dia. Makanya Yesus itu dikatakan apa? Yang awal. Dia yang mengawali segala sesuatu. Ya. Ini maksud dari ayat itu. Jadi, bahwa Yesus itu adalah maksud dari ayat itu ya. Tuhan Yesus itulah yang mengawali seluruh penciptaan karena Dia sang pencipta. Dia adalah firman dari Amin. Amin artinya tahu apa? Amin. Amin nggak tahu artinya? Bukan Amin Wijaya ya yang ngelaporin gua, bukan. Kan Amin itu artinya ya. Sang pengabul doa. Yeah. Firman itu kan terkadang kan disebutkan juga untuk Yesus gitu kan. Seperti dalam Yohanes itu kan pada mulanya adalah firman gitu kan. Dan itu kan menunjuk kepada Yesus, firman dari Allah itu sendiri kan. Kemudian terkadang juga disebutkan firman itu misalnya perintah Tuhan gitu kan. Gitu. Nah, bagaimana itu yang istilahnya kan, apakah itu memang didudukan secara konteksnya atau bagaimana gitu? Gue belum nangkep. Maksudnya apa nih? Jadi gini, kan dalam kita memahami kekristenan itu kan ada firman itu kan disebut juga Yesus. Firman kemudian itu bukan ada disebut juga Yesus. Memang Yesus itu adalah firman yang mengambil kode. Ya, oke, firman itu adalah Yesus. Kemudian ada juga yang dikatakan bahwa firman itu ya perintah Tuhan, ya ajaran Tuhan, firman Tuhan yang seperti yang ada dalam Injil. Perbedaan firman dan perintah Tuhan gitu loh maksudnya Kak. Ya itu maksudnya. Ya. Yesus itu adalah perintah. Yesus itu adalah firman. Jadi kalau kalian memahami graphe sebagai logos itu salah besar. Karena di Alkitab ini ada 3 yang diterjemahkan sebagai firman. Logos, F-nya besar, itu adalah hipostasis. Yang satu di dalam Bapa, yaitu anak atau firman. Ada yang namanya graphe. Graphe itu adalah perkataan sang firman yang dituliskan. Kita kenal sebagai ini. Ini firmannya Tuhan Yesus yang dituliskan, graphe. Ada yang namanya remata. Jadi antara Bapa dengan anak itu berelasi, saling berremata atau berfirman. Karena Bapa berkomunikasi dengan anaknya. Itu namanya remata. Sama-sama diterjemahkan sebagai firman. Makanya Yesus pernah mengatakan seperti ini di Yohanes berapa saya lupa. Firman yang telah kuterima dari Bapa, maksudnya perkataan remata dari Bapa itu sudah kusampaikan. Itu diterjemahkan firman. Karena Allah itu berfirman. Itu remata konteksnya. Kalau graphe ini yang dituliskan ini dalam buku. Iya, grafis. Tulisan. Nah, kalau Yesus itu firman merujuk kepada hipostasis, sang logos. Karena logos juga diterjemahkan sebagai
firman. Bukan firman tukang cilok tapi. Nah, karena gini Bang, Indonesia itu kosakatanya itu sangat sedikit, tetapi Yunani itu kosakatanya itu sangat banyak. Makanya kalau di dalam teks aslinya, kita bisa melihat perbedaan antara sang logos dengan remata dengan grafe. Itu. Cuman kan Indonesia menerjemahkannya sebagai firman. Firman, ada yang firman F kecil, Iya. ada firman F besar. Yang besar. Gitu. Jadi bedakan ya. Iya. Ini namanya grafe, tulisan sang firman yang dibukukan atau yang dengan tinta. Bedakan dengan logos yang adalah firman, itu di Yohanes 1. Pada mulanya telah adalah firman itu. Nah itu. Lalu dengan remata. Itu beda. Oke. Tapi sama-sama diterjemahkan dengan kata firman. Kayak kita ya, kayak gini. Orang Inggris bilang lontong itu tetap namanya rice. Nasi itu rice. Nasi goreng itu rice. Tapi kita orang Indonesia kan memilah-milahnya itu kan. Gitu. Ada yang namanya lontong. Tapi tetap orang Inggris itu bilangnya apa ya lontong itu ya? Rice long kali ya. Ya, jadi orang Inggris, orang bule itu ya, bahasa Inggrisnya ya, tetap disebutnya itu rice. Mau itu beras, mau itu nasi, mau itu lontong, disebutnya rice. Ketan aja dibilangnya sticky rice gitu. Tapi kalau orang Indonesia kan membedakan itu kan. Tapi Betul. namanya tetap rice gitu. Nah, kosakata di dalam Indonesia, bahasa Indonesia tentang firman itu juga seperti itu. Yunani itu kaya dengan pembedaan kosakata itu, kaya dengan kosakata itu, gitu. Iya. Nah, Oke. jadi rice long nggak tuh? Apa namanya? Kemudian Mbak, ini terakhir ini Mbak, boleh Mbak? Satu lagi Mbak. Ya, boleh. Jadi gini, nasi dominasi gereja itu kan. Itu kan cara. Denominasi. Sorry. Denominasi gereja kan. Domisol. Jadi kan itu kan ada beberapa ya beda-beda lah cara beribadahnya gitu kan. Berbeda-beda. Nah, sementara kan kalau kita lihat dalam Alkitab itu kan Yesus itu kan simpel sekali dia menyampaikan bahwa kalau kalian berdoa masuklah di dalam kamar katanya kan. Kan gitu kan. Nah, dan sekarang kalau kita lihat ibadah-ibadah di beberapa gereja itu kan ya beda-beda semuanya gitu kan. Ada yang nyanyi, ada yang nggak nyanyi gitu kan. Ada puji-pujian, ada nggak puji-pujian gitu kan. Nah, itu nggak secara keimanan Kristen lah katakanlah demikian gitu kan. Bang, apakah dari sekian Alkitab itu bukan satu lembar Bang. Abang kalau baca ya, Yesus itu bersujud loh di Taman Getsemani ketika berdoa. Siapa bilang tutup pintu toh? Masuk kamar. Mana? Emangnya ini cuma selembar gitu? Kayak Yesus ini kayak nggak ngajarin apa? Yesus itu nyanyi loh. Matius 30 ayat 26. Matius berapa tadi? 26 ayat 30. Jangan gitu dong bro. Yesus jangan bilang nggak ngajarin. Yesus itu di bait Allah. Ya, Yesus itu seperti orang Yahudi karena dia orang Yahudi. Jadi apa yang dilakukan Yesus sebagai imam? Abang gak pernah baca Alkitab kah? Yesus ngajarin simple. Ngapain dia ngajarin simple selama 3 tahun? 3 tahun ngajarin tutup kamar, abis itu Yesus rebahan. Bang, Yesus itu ikut liturgi bang. itu jadi begini, maksud saya itu gini, itu kan salah satu yang salah satu lah contohnya kalau kita itu kan ibadah gitu kan, istilahnya berkomunikasi dengan Tuhan, salah satunya itu yang Ibadah saya itu bukan sebutkan berkomunikasi itu juga dengan Tuhan, bukan. Ibadah itu bukan itu. Abang kalau baca 1 Korintus 11, tadi kita udah bahas berkali-kali, ibadah itu ekaristi, kurban. Orang Yahudi itu ibadahnya kurban bang, kurban, puasa, bermazmur, ini semua. Ini semua dikerjain sama Tuhan Yesus. Semua kita perjanjian lama. Abang nggak tahu itu? Oh my God. Disuruh ngaku dosa loh sama Tuhan Yesus. Tadi udah kita bahas ya kan Opi ya? Di depan imam. Disuruh ekaristi. Kita disuruh itu. Nggak ada dikatakan berdoa itu seperti itu. Berdoa cuman itu tok, simple. Nggak ada. Orang Yahudi itu nggak simple bang. Orang Yahudi itu ibadahnya paling ribet.
Kenapa? Setiap buat dosa, dia ngasih kurban ke mezbah, ke bait Allah. Setiap perempuan mengeluarkan lelehan, dia harus menyerahkan kurban. Kurban apa? Burung dara, burung tekukur, apa segala macam. Setiap laki-laki mengeluarkan lelehan, dia juga harus menyerahkan kurban. Harus di mikweh, pentahiran. Yahudi itu ibadahnya nggak simpel, mahal. Apa nggak kenal Yesus? Makanya kan saya tanya gitu kan. Kan terkadang kan kalau satu gereja bilang kok ibadahnya kayak gitu, yang satu lagi bilang kok cara ibadahnya kayak gitu, kok nyanyi-nyanyi tepuk tangan, ada juga bilang kok itu hanya kayak sholat-sholat gitu kan, terkadang seperti itu Tepuk kan tangan sekarang nggak ada. pemahaman Yesus orang nggak pernah gitu. tepuk tangan. Yesus itu menengadahkan tangan. Nggak pernah tepuk tangan. Enggak, saya tidak sedang Yesus bilang itu Yesus nyanyi. tepuk tangan. Yesus itu nyanyi. Saya Nah, mau ini gua kasih bilang, tahu. Ini gua kasih tahu untuk orang-orang yang nggak ngerti Oke. ya. Orang Kristen, ya. Orang Kristen banyak yang nggak tahu ajaran Kristen. ah, Yang pertama, nggak pernah ada tepuk tangan. Mohon maaf, Yesus nggak ngajarin tepuk tangan. Gimana dalilnya Yesus tepuk tangan? Orang dia datang untuk menjadi korban kok tepuk tangan, girang banget ya. berarti kalau kegiatan gereja karismatik itu nggak benar kayak gitu, Ya, mereka saya tepuk nggak tangan. tahu itu dari mana. Ya, liturgi Yakobus, betul. Karena Rasul Yakobus, Anda tahu Yakobus ini siapa? Saudara tirinya Yesus, abangnya dari Yusuf. Tahu? Yakobus ini satu-satunya orang yang bisa masuk ke bait Allah. Makanya Yakobus ini menuliskan liturgi Yakobus. Jadi liturgi itu ibadahnya orang Kristen mula-mula itu seperti apa, itu masih kami pelihara sampai detik ini. Jadi nggak ada tuh Yakobus yang ngajarin tepuk tangan, nggak ada. Menengadahkan tangannya iya. Telah kami angkatkan kepada Tuhan. Ada Berarti bermasuk. apalagi kalau bawa musik nggak benar juga ya. Apalagi bawa musik gitu. Lu kalau mau main musik boleh, tapi nggak di dalam bait Allah, nggak di dalam gereja. Boleh aja. Lagi dalam kondisi nggak liturgi. Kalau lu main musik lagi mau apa gitu konser ya boleh. Berarti kalau pas liturgi itu kan membaca firman Tuhan ya. Waktu liturgi itu baca Injil, baca surat kiriman Rasul Paulus sama Mazmur. Mm-mm. Itu. Mm-mm. Karena Yesus itu juga bermasmur ketika disalib juga Yesus bermasmur loh. Eli Eli lama sabaktani itu nyanyi, Yesus itu nyanyi. Itu nyanyian. Coba buka Mazmur 22. Mm. Jadi Yesus itu bermasmur. Nyanyiannya apa? Ya itu. Menurut pemimpin biduan. Nah, itu kan selalu di Mazmur gitu tulisannya kan. Ya. Iya. Nah, Iya. itu. Jadi Yesus itu nyanyiin apa? Mazmur. Bukan nyanyi goyang dompet. Iya. Itu. Jadi kalau Oke, Mbak. dibilang kok orang Kristen lain-lain, enggak. Orang Kristen itu adalah Yahudi yang baru. Kekristenan itu lahir dari Yahudi karena Yesus itu orang Yahudi. Rasul-rasul itu orang Yahudi. Itu. Baca Oke. nggak? Boleh Kak. Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Lagu tuh. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Eli Eli lama sabaktani yang dikatakan Yesus di atas kayu salib itu Yesus lagi bermasmur. Mm-mm. Tuh. Nah tuh. Jadi kalau dibilang Oke. Yesus kan nggak nyanyi. Terus siapa kagak nyanyi? Nyanyi cu. Bilang ya orang Kristen nih liturginya kok nggak sesuai yang diajarkan Yesus, salah. Kami semua melakukan apa yang diajarkan Yesus. Jadi Tuhan Yesus nggak pernah gini ya. Tepuk 337 nggak ada. Kami tuh menengadahkan tangan. Orang karismatik menengadahkan tangan loh. Ya. Yesus itu bersujud. Yesus itu bungkuk. Dia sebagai imam. Itu Bang. Oke. Ada yang mau ditanyakan Bang? Oke, cukup. Terima kasih banyak. Ya, Tuhan memberkati.